Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak Bu Guru yang hebat, kali ini tetap saja masih belajar secara daring ya. Karena kita tahu bahwa saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya Bu Guru mengingatkan setiap pagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jaga imun dengan cara makan yang bergizi dan teratur, istirahat dan olahraga yang teratur, dan jangan lupa berjemur ya. Dan untuk saat ini tetaplah kalian di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Begitu? Ya. Untuk kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah mendengarkan penjelasan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak semua, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Anak-anak tahu kan? Belanda menduduki Indonesia, menjajah Indonesia sebelum Jepang selama kurun waktu berapa tahun? 350 tahun atau 3,5 abad. Setelah itu Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun ya, sampai pada 17 Agustus 1945. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sudah barang tentu ya anak-anak, kita sudah kepingin merdeka beratus-ratus tahun. Setelah merdeka akan direbut kembali. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di
berbagai daerah di Indonesia antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, anak-anak, pasukan Inggris di sini adalah yang disebut dengan pasukan sekutu, pasukan yang mengikuti, ya. Ya. Di antara perlawanan-perlawanan itu di masing-masing daerah, di antaranya adalah ada pertempuran Medan area, ada pertempuran Bandung Lautan Api, terus ada pertempuran Surabaya, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan sebagainya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi yang pertama kali mendarat di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Anak-anak, hebat ya, tentara-tentara Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia, dengan senjata seadanya mampu membunuh Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris. Lanjut, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Anak-anak, mengapa demikian? Karena mereka sangat marah pimpinannya terbunuh. Ultimatum tersebut jelas ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dipimpin oleh siapa? Pasukan Indonesia, yaitu dipimpin oleh Bung Tomo yang sangat gagah berani. Kemudian peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan sampai sekarang. Lihat tuh gambar Bung Tomo yang gagah berani yang mengacungkan tangannya. Anak-anak semua, dari bacaan yang kalian simak tadi, dari penjelasan yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan dapat menjumpai di sana ada yang namanya kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, tentunya kalian sudah pernah belajar ini, bukan? Ya, mengingat kembali ciri-ciri kalimat efektif apa saja? Yaitu 1, memiliki unsur pokok. Minimal ada unsur subjek dan predikatnya, ya. Jika memiliki unsur subjek dan predikat, itu sudah bisa disebut kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ini artinya
anak-anak harus menggunakan ejaan yang benar, ya. Tidak asal menggunakan bahasa seperti bahasa yang sehari-hari kalian lakukan. Misalnya, kalian sedang ngapain, gitu kan? Anak-anak kadang biasa melakukan itu. Ngapain itu di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kaidahnya, ya. Terus yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Apa artinya sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan artinya jangan menggunakan kata-kata yang tidak perlu, ya. Misalnya, ya, ayo mundur ke belakang, ya. Di situ ada kata-kata yang tidak perlu, ya, tidak perlu tapi tetap digunakan, ya. Itu artinya tidak sesuai kebutuhan. Misalnya kalimat itu cukup dengan yuk kalian mundur. Nah, kalau mundur itu sudah pasti ke belakang. Tidak harus menggunakan ayo mundur ke belakang. Begitu, ya. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak lagi. Oleh karena itu sehingga, ya, biasanya, ya, oleh karena itu sehingga kita harus mengikuti pelajaran dengan baik. Oleh karena itu sehingga itu cukup, oleh karena itu sehingga itu tidak perlu, ya. Faham anak-anak? Ya. Ya, lihat di sini ada yang disebut dengan peta pikiran, yaitu yang berbentuk kotak-kotak itu, dan di tengah-tengahnya itu ada panduan untuk mengisi kotak-kotak itu, yaitu tentang pertempuran Surabaya, ya. Kalian mencari kalimat efektif yang ada pada teks pertempuran Surabaya yang telah kita pelajari tadi, dengan dibantu kata tanya yang ada di sana. Di sini misalnya ada kata siapa. Kamu membuat kalimat efektif dengan pancingan kata siapa. Misalnya, siapa pimpinan sekutu dari Inggris? Nah, di situ akan terjawab sebuah kalimat efektif. Jenderal Malabi adalah pimpinan sekutu dari Inggris. Nah, jadi kata tanya di sini hanya untuk memancing. Ada kata di mana. Misalnya kita membuat kalimat tanya, di mana terjadi pertempuran Surabaya? Bukan, di mana terjadi pertempuran 10 November? Nah, pertempuran bukan di Surabaya terjadi pertempuran 10 November. Nah, itu sudah merupakan kalimat efektif. Ada subjek, ada predikat. Jika ada objek dan keterangan itu akan lebih lengkap. Kemudian ini adalah tugas untuk kalian, ya. Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat, dan gunakan kalimat efektif. Ya, ada 2 soal, silahkan untuk dicatat. Oke, udah selesai. Ya, nanti cara mengerjakannya boleh bekerja sama, ya, dengan teman, tapi ingat tetap jaga jarak tuh. Atau kalian video call atau pakai WA, ya, atau telepon boleh untuk bekerja sama agar tidak terjadi kerumunan gitu. Anak-anak semua, setelah kita mempelajari tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah
merdeka ya, dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Kita patut bersyukur saat ini ya, karena kita sudah tidak lagi berjuang mempertahankan kemerdekaan, apalagi berjuang mencapai kemerdekaan. Kita tinggal menikmati kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Dan yang sangat patut dan harus kita syukuri lagi adalah bumi kita Indonesia adalah bumi yang sangat kaya raya sumber daya alamnya. Betul nggak? Ya. Termasuk sumber daya alam hewan yang ada di Indonesia. Misalnya di sini ada ayam, ada ikan, ada bebek, ada cicak ya, dan masih banyak lagi kekayaan alam Indonesia. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya atau yang biasa disebut dengan habitat. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Kalian tahu, cicak bisa menempel di dinding dalam waktu yang lama, kok tidak jatuh. Tetapi hewan lain tidak, ya. Itu karena cicak memiliki perekat pada kakinya yang sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa. Kemudian bebek itu sering mencari makan di lumpur, ya apa tidak? Ya. Nah, maka bebek itu memiliki selaput pada kakinya, ya, agar dapat berenang, agar tidak terpelosok ketika di lumpur dan sebagainya. Ya. Iya. Begitu sempurnanya Allah menciptakan makhluknya ya, dengan ciri-ciri yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya nih di sini ada peta pikiran juga tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Tadi ada beberapa yang sudah Bu Guru sebutkan ciri-cirinya, tetapi masih banyak ciri-ciri yang lain yang Bu Guru belum sebutkan. Selanjutnya nanti kalian menambah ciri-ciri dari masing-masing hewan yang ada di peta pikiran ini, yaitu satu ayam. Sebutkan ciri-ciri hewan ayam. Di sini ciri-ciri khusus yang dimaksud ya, karena ada ciri-ciri yang sama antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Misalnya ayam dengan bebek itu ada kesamaannya, misalnya berkaki dua, terus memiliki paruh ya. Tetapi itu adalah ciri-ciri yang umum, ciri-ciri khususnya ada, dan tadi Bu Guru sudah menyebutkan beberapa. Ya, di sini yang Bu Guru minta adalah ciri-ciri khususnya untuk masing-masing hewan tersebut. Ya, ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Dan kalian juga setelah menyebutkan ciri-ciri khususnya, kemudian ciri-ciri habitatnya. Habitat itu apa ya tadi? Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Ya. Tempat hidup malah hidup. Habitat ayam di mana, habitat bebek di mana, habitat ikan di mana, dan habitat cicak itu di mana. Anak-anak, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Ya, tuliskan kesimpulannya. Ya, tuliskan kesimpulannya tentang ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Apakah ada hubungannya begitu ya?
tuliskan kesimpulannya dalam minimal 1 paragraf. Bisa ya? Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengikuti dengan baik. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.